sallati waliya idza masunniya latusbiti. Itu kata alfiyahnya. When you love someone, you do all the crazy things that you can explain. Kang ora bisa. That you can explain, kang ora bisa ngutaraake sapa sira hu ing ma. Jadi artinya bagaimana? Kalau kalian sedang cinta kepada seseorang, kalian akan melakukan semuanya yang diminta oleh al-mahbub. Ketika kalian cinta kepada seseorang, kalian akan melakukan hal-hal yang gila. Ketika kalian cinta kepada seseorang, kalian akan melakukan sesuatu yang di luar nalar normal manusia. Kamu akan melakukan semuanya yang mana kamu tidak bisa mengutarakannya. Yang penting aku melakukan ini. Ini adalah bukti cintaku. Sama seperti yang pernah terjadi kepada Qais dan Laila. Ya toh? Qais itu dikisahkan cinta banget kepada Laila. Kisah cinta Qais dan Laila. Qais dan Laila. Qais itu cinta mati sehingga dikatakan sebagai Laila Majnun, orang yang gila karena Laila. Qais itu pernah suatu ketika dia mengusap tembok rumahnya Laila sambil meratapi temboknya Laila. Tembok rumahnya itu loh diusek-usek. Mungkin seperti ngusek-ngusek kalian yang melakukannya ke asrama Pondok Putri. Sampai orang yang lewat ini mengatakan Qais sudah majnun, Qais sudah gila. Kenapa? Dia ngusek-ngusek tembok, meratapi tembok, nangis di depan tembok. Gendeng apa ora kuwi? Apa kata Qais? Siapa yang bilang aku gila? Aku tidak mengusap tembok ini pada hakikatnya, tapi aku mengusap orang yang ada di balik tembok ini, yaitu kekasihku Laila. Sampai suatu ketika Qais itu ketika menjelang fajar atau ketika subuh itu Qais itu pergi ke rumah Laila dan tidak sengaja atau tidak sadar dia melewat jalan di depannya orang-orang yang sedang sholat. Jamaah sedang sholat, Qais lewat di depannya menuju ke rumahnya Laila. Jamaah yang sedang sholat itu kemudian menunggu setelah dia selesai sholat. Ayo kita tunggu Qais. Gendeng Qais kuwi. Lah piye enggak gila? Orang kita sedang sholat, dia kemudian berjalan di depan kita. Apa enggak gila itu? Mestinya dia ikut sholat dan semestinya dia tidak boleh jalan di depan orang yang sedang sholat. Setelah Qais itu kembali dari rumahnya Laila, jamaah pada menghadang dan mengatakan, apakah kamu enggak ngerti hukum fikih? Bagaimana orang ketika sholat itu tidak boleh ada orang yang jalan di depannya, dan kamu jalan di depan saya, di depan kami para jamaah. Apa kata Qais? Mohon maaf, saya tidak melihat kalian sedang sholat, saya tidak melihat jamaah yang sebanyak ini. Kenapa? Karena mata hati saya dan mata saya hanya tertuju kepada Laila. Mata saya tertuju kepada rumahnya, mata hati saya tertuju kepada Laila. Jadi mohon maaf, saya tidak melihat kalian. Tapi yang saya permasalahkan, kalian sedang berhadapan dengan Allah ketika sholat, tapi kok melihat saya? Terus cintamu kepada Allah ini sampai di mana? Kok bisa sedang takarrub berhadapan dengan Allah, saya lewat kok kamu tahu? Saya saja ketika sedang gandrung dengan Laila nggak tahu kalian kok. Lah kok kalian ketika sholat lah kok tahu saya? Nggak bahaya tak? Ini jawaban Qais. Jadi kalau sudah cinta itu sudah nggak ngelihat apa-apa. Yang dilihat itu hanya al-mahbub, hanya kekasihnya. Understand? Good.
Pernah juga suatu ketika Qais itu sedang antri makanan di rumahnya Laila, karena pada waktu itu di rumahnya Laila sedang mengadakan walimah dan tasyakuran. Semua masyarakat diundang, tidak terkecuali Qais. Qais tahu kalau yang bagian konsumsi adalah kekasihnya. Setiap orang dari daerahnya itu mengantri untuk mendapatkan bagian makanan. Sedangkan Laila itu orang yang bagian memberikan nasi kepada setiap tamu. Qais ketika mendapatkan gilirannya, dia hanya tersenyum. Nasi sudah penuh di piringnya, dia menatapi wajahnya Laila. Laila sampai mengatakan sudah penuh, tapi Qais tidak menjawab apa-apa. Laila sampai marah, dipecahlah itu piringnya. Sudah penuh tak omongi wis penuh kok. Kono gantian. Tapi terus kemudian Qais itu malah ambil piring lagi, terus kemudian ngantri di belakang lagi. Sampai tiba masanya dapat nasi, sama seperti sebelumnya, nasi sudah penuh, matanya tertatap kepada Laila. Laila sampai mengatakan wis penuh, ndang gantian. Tapi dia tidak menggubris, dipecahlah lagi itu piringnya. Sampai untuk yang ketiga kalinya Laila kemudian mengatakan, kenapa kau lakukan ini? Piring sudah aku pecah dan kau berkali-kali ngantri. Apa kata Qais? Pecahnya piring tidak ada artinya bila dibandingkan pecahnya hatiku kepadamu. Loh, ini yang namanya cinta gitu loh. Jadi artinya bagaimana? Semuanya itu pasti terjadi di luar nalar. Perkara gila itu pun nggak ada artinya. Nah, sekarang ini kita sedang mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah. Rasulullah perintah kalian untuk bertolabul ilmi. Kok yo enek sing jaluk boyong? Ayo. Rasulullah merintah kita kan bertolabul ilmi toh. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin ala kulli muslimatin. Semua perintah Allah. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ini semuanya perintah untuk mencari ilmu. Lah kok enak ile sing pengen boyong ile. Jarene cinta karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi perintah bertolabul ilmi, tapi kalian malah pengen pergi. Cinta gombal itu namanya. Rasulullah perintah untuk jamaah sholat 5 waktu, tapi kalau pas jamaah softnya hanya 2, softnya hanya 5, apalagi zuhur sama asar. Terus kemana yang lain? Apakah yang lain hanya punya cinta gombal? Rasulullah perintah untuk qiyamul lail, sholat malam, istighosah, ngono dadak dioprak-oprak. Mana katanya cinta? Kita juga dipupuk cinta kepada pondok pesantren kita. Katanya cinta kepada pondok pesantren. Pondok pesantren sudah melarang dengan satu peraturan, larangan. Katanya cinta, tapi lah kok malah ngelanggar peraturan. Halo? Bukankah ini namanya cinta gombal? Kalau sudah sekali cinta tetap cinta, yakinnya betulan dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang dicintai. Rasulullah perintah, ayo kita lakukan perintahnya. Rasulullah melarang kita untuk melakukan sesuatu, ayo kita jauhi. Kita cinta kepada pesantren kita. Pesantren kita punya peraturan, kita dengan dasar cinta lakukan. Pesantren kita melarang kita untuk melakukan sesuatu. Kalau toh memang cinta kepada pesantren kita, jangan kau dekati larangan tersebut. Ini baru yang namanya cinta.